mengungkap seluas-luasnya, tetapi kita ketahui setelah kita melakukan pengungkapan secara lengkap melalui bedah buku dan lain sebagainya, tetapi ternyata itu tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti seperti yang telah dijanjikan. Dan bahkan bukan hanya sekedar seolah ditutup, tetapi sekarang siapa saja yang mengungkapkan kebenaran itu, dan bahkan mereka akan terancam dianggap melakukan berita hoax. Ya. Contoh yang terakhir adalah pada saat Habib Bahar menceritakan bagaimana kekejaman terhadap pelanggaran HAM di KM 50 itu, dan ternyata beliau kena pasal. Nah, supaya tidak berlanjut kekejian-kekejian ini terjadi, maka TP3 bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali. Maka dengan ini pada siang hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membacakan pernyataan sikap atau siaran pers dari TP3. Marilah kita mulai dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sebelum dibacakan siaran pers ini, kami mohon kepada Bapak Ketua, Bapak Dr. Abdullah Heha Mahua untuk memberikan sambutan. Kami persilakan kepada Bapak Abdullah. Terima kasih Pak Mursalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya harus mendeklar bahwa saya bukan anggota FPI. Saya bukan juga murid atau sahabat HRS. Saya berjumpa langsung dengan HRS itu justru pada akhir 2019 ketika beliau sudah di Mekah, ketika saya dan teman-teman umroh dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Saya adalah orang dari sekian juta, 270 juta rakyat Indonesia yang mempunyai kesadaran hukum. Mengapa? Karena saya seorang yang berpendidikan sarjana hukum, 8 tahun di KPK, sehingga saya biasa mengikuti proses apa yang disebut dengan pembentukan kasus atau perkara. Jadi bagaimana memproses satu kasus, sehingga saya mengerti bagaimana ketika ada satu pelanggaran hukum, pidana, perdata, khususnya korupsi, insya Allah saya paham. Karena itu maka kemudian peristiwa tanggal 7 Desember tahun 2020 ini adalah sesuatu yang mengganggu ketentraman jiwa saya dan teman-teman yang ada di TP3, karena berkaitan langsung dengan apa yang disebut dengan tujuan hukum. Dalam ilmu hukum kita pelajari bahwa tujuan hukum itu pertama adalah adanya kepastian hukum, yang kedua adanya tegaknya keadilan, yang ketiga ada dampak bagi masyarakat. Oleh karena itulah maka kenapa ketika sejak awal mengajukan baik kepada pers, kepada Komnas maupun kepada Presiden ketika bertemu langsung dengan Presiden Istana, kami ingin agar supaya hal ini dituntaskan secara proporsional dan transparan dalam konteks memastikan kepastian hukum. Dalam kepastian hukum itu harus ada tegak keadilan. Tegak keadilan yang pertama adalah bagaimana keluarga dari 6 orang yang dibunuh itu merasa bahwa anak-anak mereka itu bukan teroris. Anak-anak mereka itu bukan orang yang mau mengganggu keamanan negara dan seterusnya, tapi mereka adalah korban dari satu rekayasa yang sophisticated, yang canggih. Karena itu keadilan perlu ditegakkan. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, agar supaya mereka merasa bahwa dalam negara hukum apa saja yang mereka lakukan sesuai dengan hak asasi mereka, pribadi, keluarga, agama, kelompok, sesuai dengan pasal 28 dasar 45 itu dalam keadaan nyaman dan tertib. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan.
Yang kedua, kalau kita lihat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, MPI yang 6 orang pengawal HRS itu sampai tanggal 7 siang itu mereka tidak tahu di mana 6 orang itu. Tapi justru yang pertama mengumumkan kepada publik Indonesia adalah Kapolda DKI yang didampingi oleh Panglima Pangdam Jaya. Artinya bahwa yang pertama mengumumkan itu adalah Polda. Sehingga kalau dianggap Habib Bahar sebagai orang yang kemudian memprovokasi atau membuka kasus itu, maka justru yang pertama yang harus diminta pertanggungjawab adalah Kapolda Jaya itu sendiri, karena beliau pertama yang mengumumkan kepada publik, bukan FPI. FPI justru mengetahuinya dari pengumuman Polda itu. Dalam penegakan hukum berdasarkan KUHAP dan SOP yang ada, maka kemudian seharusnya polisi yang menangani kasus itu mengikuti SOP dan KUHAP yang ada. Di dalam proses gelar perkara dan juga penjelasan dari pihak terkait, baik Polda maupun pihak-pihak yang lain, 4 orang yang ditangkap setelah 2 orang yang dianggap sudah meninggal itu tidak dibelenggu, tidak diikat, tapi bebas, dan kemudian ditelungkupkan, ditendang ke bawah, baru kemudian di atas mobil, baru kemudian terjadi proses penyiksaan. Dalam keterangan Polda bahwa mereka dibunuh dalam mobil karena mereka mau merampas senjata. Persoalannya adalah bahwa andai kata polisi mengikuti SOP yang ada, yaitu mereka itu teroris, mereka itu penjahat dan seterusnya, kemudian diborgol, maka bagaimana orang yang diborgol bisa melakukan perampasan senjata? HRS di Polda saja, dalam status tahanan saja itu diborgol. Apalagi orang yang dianggap oleh Polda sebagai menyerang petugas itu tidak diborgol. Disinilah justru penipuan-penipuan atau kebohongan-kebohongan yang pertama terbongkar. Misalnya pertama disebutkan itu senjata rakitan, tapi kemudian besoknya diralat itu senjata asli tapi dirampas dari petugas. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah betul? Oleh karena itu, sebagai orang yang punya kesadaran hukum, maka TP3 yang pertama melakukan kegiatan ada bertemu dengan Komnas HAM, menawarkan kerjasama dengan Komnas HAM. Dan Komnas HAM juga waktu itu mereka semacam curhat bahwa mereka punya keterbatasan. Sehingga akhirnya persetujuan secara tidak langsung bahwa TP3 akan membantu Komnas HAM untuk kemudian menyampaikan data dan seterusnya. Pada waktu konferensi pers pertama Komnas HAM dinyatakan bahwa ada tempat rumah di mana terjadi penganiayaan, ada kemudian mobil yang dianggap mobil yang invisible K, mobil yang tidak jelas identitasnya, tapi diketahui nomor polisinya dan bla 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 bla. Tapi ternyata kemudian laporan yang disampaikan ke Presiden berbeda secara diametral dengan materi yang disampaikan di dalam konferensi pers. Maka pertanyaan bagi TP3, apakah Komnas HAM terkooptasi atau Komnas HAM tanda petik menjadi takut untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan SOP, atau ada persoalan lain? Inilah yang kemudian mendorong TP3 melakukan usaha secara sistematis. Misalnya kami bertemu langsung dengan keluarga 6 korban, mendengar langsung dari keluarganya bagaimana kehidupan pribadi mereka dari mulai kecil sampai peristiwa itu. Begitu juga dengan teman-teman TP3 yang lain
bisa berkomunikasi langsung dengan beberapa pengawal yang lolos dari peristiwa pembunuhan itu, sehingga kemudian meyakinkan bahwa apa yang dilakukan dalam peristiwa kilometer 50 adalah suatu usaha sistematis untuk membunuh atau menghabisi HRS, tapi karena HRS terelak bisa diselamatkan oleh pengawalnya, maka pengawalnya menjadi tumbal untuk melampiaskan sistematika sistem atau tujuan dari mereka itu kemudian dibunuh. Nah, oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan harapan kepada pemerintah, khususnya Polri, bahwa Habib Bahar tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tersangka dalam kasus kilometer 50, karena beliau adalah orang yang kesekian kali atau kesekian ratus yang menyampaikan persoalan itu. Seharusnya Polda dan Pangdam Jaya, kemudian semua TV mainstream yang memberitakan peristiwa kilometer 50 itu juga harus dijadikan tersangka, dan pihak-pihak lain yang membicarakan itu termasuk Presiden, termasuk Menko Polhukam yang juga membicarakan itu juga harus menjadi tersangka. Yang kedua, saya minta agar supaya dengan demikian pihak kejaksaan agar supaya melakukan apa yang disebut dengan penghentian proses penuntutan jika kemudian pihak kepolisian yang menerbitkan SP3 dan karena tekanan tertentu sampai kepada kejaksaan, maka saya sarankan agar supaya kejaksaan melakukan penghentian penuntutan. Tapi lebih baik lagi adalah kalau polisi menerbitkan SP3 karena tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam KUHP yang dituduhkan kepada Habib Bahar. Yang terakhir, saya minta agar supaya Komnas HAM kembali, saya ulangi sikap TV3, Komnas melakukan penyelidikan kembali sesuai dengan Undang-Undang HAM berat, agar supaya dibawakan kepada pengadilan HAM sehingga jelas terjadi kepastian hukum, tegaknya keadilan dan asas manfaat bagi rakyat sesuai dengan tujuan hukum. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti beberapa teman-teman akan sampaikan. Nanti kemudian saya berharap Pak Sekretaris TP3, Pak Marwan Batubara akan membacakan rilis dari TP3. Baik, terima kasih Pak Mursalin, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdullah Yahya dan sambutan siaran pers kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti dibacakan rilis dari TP3 yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Marwan Batubara, kita ada tamu 3 istimewa yang juga merupakan anggota TP3 pada pagi hari ini. Ada Bapak Edi Mulyadi, aktivis senior, wartawan senior yang mengetahui segudang persoalan dan persoalan untuk dan ada Bapak Riza Fadilah, pemerhati masalah sosial dan Islam dan seorang dosen dari Bandung juga datang untuk memberikan dan ada yang terhormat Bapak Al-Muharram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang kita tahu adalah mantan MUI dan mantan dan pengurus Muhammadiyah. Masih. Wakil Ketua Dewan Timbangan ya? Wakil Ketua Dewan Timbangan. Saya pikir sudah ada yang ganggu-ganggu. Hari Wakil Ketua Umum. Sekarang Ya, Wakil Ketua Umum Dewan Timbangan. Dan beliau penasihat juga di TP3. Nanti kita minta untuk bicara sebelum dibacakan. Kami persilakan mungkin kepada Pak Kiai Terima kasih. Kiai dulu. Kalau Kiai kan berkah. Barokah. Ini nih. Ada apanya? Belum. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat karena saya datangnya ke Hotel Sofian Cikini sana. Faktor U. Oh iya. Jangan gitu dong. United.
saya mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh tim TP3 di bawah pimpinan Dr. Abdullah Yamahua dan sekretarisnya sangat produktif Dr. Marwan Batubara. Sebelum saya lupa, Pak Abdullah, ada salam dari kawan antum itu di Kuala Lumpur yang dulu di Kuala Lumpur, yaitu Pak Ghazali Sofwan Sofyan. Ya, mudah-mudahan katanya masih ingat ya. Ya. Saya melihat bahwa kasus penahanan HBS ini harus mendapat respon yang luas dari masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Karena secara tidak langsung ini, ya, secara tidak langsung penangkapan tersebut itu tidak memiliki dasar apa-apa, landasan, baseless, ya, tidak ada memiliki argumen dan landasan apa-apa. Kalau memang mau ditahan, ya saya setuju, yang tahan ya semua mereka itu yang disebutkan oleh Pak Abdullah, ya. Yang kedua, kelihatannya ya memang sudah well design. Setiap tokoh yang berbicara tentang siapa saja yang berbicara tentang itu pasti ujung-ujungnya akan ya katakanlah dimasukkan ke dalam satu ruangan, ya ruangan khusus, ya, atau dimarginalkan atau dipojokkan. Ya, inilah kita yang gabung dengan TP3 ini sudah berkomitmen untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mendukung semua pihak yang melakukan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu semua orang bisa, tapi nahi munkar ini yang susah. Karena kalau nahi munkar, jangan-jangan nanti Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga dicopot. Ya, kenapa dianggap berbahaya ini ya? Ya, ini memang resiko. Tapi dalam sejarah menegakkan keadilan, menegakkan yang hak itu memang musuhnya adalah ya penguasa. Kita nggak perlu jelaskan, itu semua bisa. Ya, landasan alasan apa? Ya saya setuju, dihentikan saja. Ya, daripada habis kita menggunakan energi membahas ini kiri kanan depan belakang nggak selesai. Oleh karena itu, ini mumpung kita masih tahun baru 2022, ya kita kalian sudah bersama-sama menekan pemerintah agar menangkap FH Ferdinand Hutahian, ya Hutahian. Nah, kalau bisa ya diteruskan ya penangkapan penahanan terhadap mereka-mereka yang sudah begitu bersemangat melakukan ya Islamofobi. Ya, bukan hanya beliau, yang lain-lain juga harus ditahan biar seimbang. Ya. Karena kalau satu aja kayaknya nggak adil itu, ya, yang lain-lain. Istilahnya wa ashabuhu wa a'wanuhu, ya, sahabat-sahabatnya, Dan gerombolannya. ya gerombolannya. Kalau itu dilakukan kemudian kita memberikan apresiasi, ya, jangan dengan hukum memiliki hak yang sama. Akhir. Mudah-mudahan ya semakin hari kondisinya semakin baik dan kasus ya blazing in the sky, mudah-mudahan semua bisa terbuka, ya. Pak Fadila ini bisa menyuarakan, ya, saya selalu baca ya tulisan beliau ini setiap saat ada di mana-mana. In this guy ini terus kawan-kawan dari media terus dikumandangkan biar supaya kebenaran itu menjadi ya semakin hari semakin nampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian kami persilakan pada Bapak Rizal. Kerja orang Bandung halah. Mana jauh itu. Jauh Bandung, paling jam 6 pagi jalannya. Paling jauh. Pak Jeji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pak Kiai Abdullah, Kiai Muhyiddin, Pak Edi, Pak Marwan, dan Pak Musyadin, Pak Syarmati, ada Pak Cincin juga. Alhamdulillah kita panjatkan syukur dapat terrealisasi agenda TP3 ini. Ada 3 hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kasus Habib Rizik Syihab, kasus Habib Bahar Smith, sampai pada pembunuhan 6 laskar pengawal HRS, kasus Munarman. Itu bukan kasus hukum per se, ya, tapi kasus politik. Gitu ya. Oleh karena itu nuansa dan kepentingan politiknya kental. Gitu. Oleh karenanya kadang-kadang aspek-aspek hukum bisa dikesampingkan demi tujuan politik. Gitu. Nah, termasuk juga yang terakhir yang dikaitkan dengan masalah kita ini adalah penahanan Habib Bahar Smith yang menjadi pemicu atau sekaligus juga pembangkit kembali untuk memang kasus pembunuhan 6 laskar pengawal HRS ini harus dituntaskan gitu. Karena proses peradilan yang sekarang berjalan itu adalah proses peradilan yang dipastikan tidak akan mampu menuntaskan. Tapi itu adalah proses peradilan main-mainan, ya, proses peradilan yang by design, ya, atau disebut juga dagelan, gitu Pak Kiai. Jadi banyak sebutan-sebutannya, gitu kan. Lalu, ya, sia-sia juga. Nah, oleh karena itu, pertama penting ketika tuduhan kepada Habib Bahar Smith adalah menyebarkan berita bohong, kemudian juga bisa menerbitkan keonaran. Itu Undang-Undang 1 1946 pasal 14 dan pasal juga 15 itu yang diarahkannya itu. Nah, perlu diketahui di sini catatan awalnya adalah bahwa yang namanya berita bohong itu harus kontrario, gitu. Harus ada mafhum mukhalafahnya Pak Kiai, gitu kan, dengan berita benar, gitu. Jadi kalau dalam konteks hukum tidak bisa dikatakan bohong sebelum ada yang benar. Tuh. Sementara yang benar ini secara hukum masih dalam proses. Itu dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dengan 2 terdakwa yang disebut tadi by design itu saudara siapa ya, Fikri Ramadan dan juga Yusman itu sedang berjalan, belum ada putusan Pengadilan Negeri, apalagi sampai Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Jadi belum inkrah. Ketika belum inkrah, belum ada status hukum apa-apa, berarti belum ada yang benar. Tuh, belum bisa dibuktikan kebenaran hukum. Oleh karena itu belum ada sesuatu hal yang bisa dikualifikasi bohong. Gitu. Ketika memang Habib Bahar Smith disebutkan melakukan atau menyiarkan kebohongan, maka juga semua, gitu kan, termasuk tadi yang disebutkan dengan Pangdam, gitu, Kapolda, gitu, Komnas HAM, BIN, gitu kan, semua yang membuat pernyataan-pernyataan itu bohong semua, gitu, karena memang hal itu menjadi hukum yang tidak berbasis hukum, gitu. Kalau dikatakan bohong itu harus benar, ada yang benarnya. Oleh karena itu Habib Bahar Smith pasti tidak memenuhi unsur delik menyiarkan kebohongan. Kemudian juga menerbitkan keonaran apa? Gitu. Apalagi disebutkan dalam pasal itu, gitu kan, ayat 1 itu sengaja menerbitkan keonaran. Apakah mungkin, gitu kan, ceramah yang mengingatkan kembali soal kasus pembunuhan 6 laskar
pengawal HRS ini sengaja supaya bikin onar, tidak mungkin, kecil kemungkinannya. Oleh karena itu tadi, karena ini kasus politik bukan kasus hukum, sebenarnya unsur deliknya tidak ada. Tidak ada hal-hal yang bisa ditarik ke aspek hukum. Itu yang pertama, mengenai apa sih kualifikasi bohong menurut hukum, gitu kan. Dan apakah ada sengaja menerbitkan keonaran itu. Ketika itu tidak ada, tidak bisa itu, Pak Kiai. Mohon. Ya, ancamannya 10 tahun. Hanya itu sebetulnya yang menyebabkan Habib Bahar Smith ditahan. Kalau yang ambil pasal ayat 2 dan pasal 15-nya itu tidak bisa, karena itu ancaman 3 tahun gitu kan. Yang 15 2 tahun nggak bisa. Jadi hanya yang 14 ayat 1 gitu. Dan 14 ayat 1 itu yang pasti tidak terbukti gitu kan, dan sulit membuktikannya atau dipaksakan dibuktikan juga tidak akan bisa. Menimbulkan Gitu apa ya. kebohongan, menimbulkan keonaran. Iya, jadi menyiarkan kebohongan, sengaja menerbitkan kebohongan, menerbitkan keonaran. Oh, itu berat, Pak, dan tidak mudah itu. Saya kira ini yang disebut tadi karena ini kasus politik. Yang kedua, bahwa baik Komnas HAM ya maupun kita sudah teliti berdasarkan buku putih ya, kajian dan pendalaman TP3 ini, bahwa ada hal yang misterius yang di proses peradilan yang sekarang juga tidak tersinggung dan tidak tersentuh, yaitu soal Ghost Rider. Gitu ya, penumpang hantu gitu kan di mobil B1839 PWK. Lexus ya? Gitu, dan B1279 KJL dan Land Cruiser. Gitu. Jadi 3 mobil itu penumpangnya hantu. Gitu ya. Komnas HAM itu sudah mengamanatkan supaya memeriksa dan menguak siapa. Walaupun itu kemudian kita bertanya apakah betul Komnas HAM tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, tidak berani mengungkapkan. Begitu, itu permasalahannya. Ya, tapi yang jelas bahwa penumpang di 3 kendaraan ini adalah kunci dari peristiwa penganiayaan dan pembunuhan 6 anggota Laskar tersebut. Nah, kalau kuncinya tidak dibuka atau tidak menjadi alat pembuka, tidak terbuka. Itu Pak Kiai ini nampaknya gitu kan. Oleh karena itu perlu dibuka, dibongkar, karena ini adalah orang-orang penting. Itu di mobil B1839 PWK dan B1279 KJL ini yang berkejar-kejaran, yang akhirnya disebutkan melakukan tembak-menembak lah atau membunuh ujungnya pada 2 anggota Laskar. Sedangkan 1 mobil yang sekarang terus diungkap di proses pengadilan by design itu hanya 4 anggota Laskar. Yang 2 tidak pernah dikuak, gitu kan? Padahal semuanya ditembak itu dalam jarak dekat. Itu tidak ada tembak menembak, gitu. Dan ini juga kita sebut dengan misteri. Tapi sekaligus juga ini adalah upaya untuk menghilangkan bukti, gitu. Yang sebetulnya bukti itu sangat penting. Dan yang ketiga, sesuai dengan sampaikan oleh Pak Kiai Abdullah, itu kan ketua tim kita TP3 ini, adalah bahwa basis penyelidikan Komnas HAM harus Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 gitu kan, yaitu soal pengadilan HAM. Tidak bisa dengan Undang-Undang 39 1999 ya, itu karena sama saja tidak ada artinya itu Komnas HAM ya. Karena sekarang coba lihat, setelah Komnas bekerja kemudian masuk ke proses peradilan, begitu. Yang dituduhkan itu dan didakwakan itu pasal 338 gitu, mengenai pembunuhan, dan 351 penganiayaan yang menyebabkan mati. Itu tidak ada hubungan dengan Komnas HAM. Itu mah polisi juga bisa gitu. Jadi sia-sia Komnas HAM bekerja gitu. Karena sebenarnya yang harus Komnas HAM lakukan adalah berbasis Undang-Undang 26 tahun 2000, di mana Komnas HAM sebagai penyelidik, gitu. Komnas HAM sebagai penyidik,
Gitu. Dengan demikian Komnas HAM itu nanti langsung gitu kan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan, baru ke pengadilan. Jadi Komnas HAM adalah bagian atau pihak. Kalau sekarang bullshit gitu kan, waste gitu, lagau. Tidak ada artinya, sia-sia Komnas HAM itu bekerja. Tanpa Komnas HAM saja juga itu adalah peradilan umum gitu yang aturannya 338, 351 gitu kan, tanpa Komnas HAM itu nggak perlu gitu. Oleh karena itu betul Pak Kiai tadi, Kiai Abdullah sampaikan, hayu kita kembali dorong Komnas HAM untuk bekerja ulang berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Karena kesananya insya Allah akan terbukti bahwa pelanggaran hukumnya pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM berat, crimes against humanity. Gitu. Saya kira ini yang akan TP3 terus kawal begitu kan untuk sampai kepada penuntasan yang dimaksudkan. Terima kasih perhatiannya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Riza Madinah, luar biasa ya. Ini beliau yang namanya pemerhati, seorang dosen yang teliti. Kalau disuruh Nasrul minallah. mengungkap atau membacakan atau mengurai tentang buku putih, beliau masih bisa satu persatu. Jadi tadi sudah disinggung ya kepada Pak Riza tadi dan sudah disinggung oleh Pak Abdullah tadi. Mestinya ya, kasus ini yang menjadi pendekarnya itu mestinya Komnas HAM. Ya. Kami ingat sekali waktu Komnas HAM kita datang pertama kali disambut dengan antusias dan mereka mau melakukan suatu aktivitas yang luar biasa dalam pengungkapan ini. Tetapi kemudian setelah Komnas HAM bertemu dengan diundang atau bertemu dengan pihak istana, kemudian jadi berubah. Ini artinya mereka memang Komnas HAM tidak ada yang berjiwa pendekar ya. Apa perlu Komnas HAM mau dimasukkan lagi Bapak Natalius untuk menjadi Komnas HAM? Nah ini saya kira masih belum hilang kesempatan Komnas HAM. Kemudian tentang Habib Bahar yang disinggung oleh Bapak Riza Fadilah tadi, bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar itu sebenarnya bukan hal yang baru. Karena data-data apa yang disampaikan Habib Bahar itu sudah semua orang tahu. Ya, semua masyarakat tahu. Bagaimana karena foto itu sudah beredar dan mungkin masih tersimpan di foto-foto di HP-HP para rakyat ini. Jadi apa yang disampaikan itu beliau cuma mengungkapkan apa yang sebagian kecil dari diketahui oleh masyarakat secara luas. Jadi sebenarnya tidak lucu kalau kemudian Habib Bahar yang mengungkapkan itu, dia yang menjadi sasaran tembak. Nah inilah saya kira apa itu yang tujuan utama dari siaran pers ini juga untuk mengungkapkan supaya terjadi keadilan gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Muhyiddin juga bahwa coba yang lain yang itu yang melanggar, alhamdulillah ini ada dikabarkan gembira tentang KHA ini dia ditahan, semua yang lain bagaimana? Baik, sebelum kami berikan waktu pada Bapak aktivis senior ya, Pak wartawan senior Bapak Edi, saya sampaikan juga bahwa terima kasih ada pengacara senior yang hadir di sini Pak Jujur yang sudah membantu ya melakukan bedah buku di mana-mana. Iya. Melakukan buku di mana-mana dan ini terus akan berjalan dan ini tidak akan berhenti ini sebelum sampai diungkap secara seluas-luasnya. Iya. Dan saya kira mungkin itu kami persilakan kepada Bapak Edi Mulyadi untuk menyampaikan apa itu tanggapannya sebelum dibacakan press release. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Para senior yang sangat saya hormati, Kiai Muhyiddin, jagoan kita. Walaupun tergusur dari eksekutif wakil ketua umum MUI, tapi masih dikasih tempat wakil ketua Dewan Pertimbangan ya. Tidak boleh banyak bicara. Hanya nimbang-nimbang aja. Habib, selamat datang. Rupanya ada yang lebih lama lagi.
Kemudian abang kita, Bang Marwan, Bang Dullah yang luar biasa, teman-teman, Bang Mursalin, Bang Rizal. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan, keistiqomahan dan kesabaran dalam mengemban dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Saya ada beberapa hal seperti tadi terpicu oleh provokasi tanda kutip dari dua pembicara sebelumnya, Bang Dullah dan Kiai Muhyiddin. Masya Allah, ini kalau mau dituntut soal pasal-pasal kebohongan dan penyimpangan keonaran tuh bukan Habib Bahar bin Smith, tapi yaitu ya ada Pak Kapolda Metro Fadil Imran, ada Pangdam Jaya waktu itu Dudung Abdurrahman, dan yang lain dan lainnya. Luar biasa, karena memang dari awal kita sudah merasa ini ada sesuatu yang kemudian beberapa waktu lalu TP3 secara resmi menyebutkan ada upaya cover up, ya Bang Marwan ya. Ada upaya menutup-nutupi dari peristiwa ini. Apa yang ditutupi? Peristiwa sesungguhnya ditutupi. Apa yang ditutupi? Kemudian pelaku sesungguhnya ditutupi. Kemudian pemberi perintah yang ditutupi. Dan mastermind di belakang cerita ini semua siapa yang ditutupi. Karena buat kita akal sehat, 6 orang mati, hanya 3 orang tersangka. Pada waktu kejadian situ ada puluhan polisi. Dan menurut diungkap dalam sidang maupun dalam laporannya Komnas HAM itu ada surat perintah pengintaian terhadap 7 orang anggota. 7 orang anggota polisi yang ditugasi oleh Direktur Reskrimnya Polda Jaya untuk melakukan pengintaian. 7 orang. 3 tersangka, 1 mati bulan Januari dan diumumkan pada Maret 3 bulan kemudian, ya. Diumumkannya 1 mati si EPZ itu, yang Ibtu apa Ibda itu. 2 Bribka, yang 4 kemana? Ngapain aja itu nggak pernah terungkap. Dan saya hampir pasti bukan cuma 7 orang itu sebetulnya. Dan soal kematian EPZ dalam kecelakaan tunggal itu pun di Jalan Bukit Jaya yang disebut oleh polisi ternyata tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Tidak ada. Yang ada Jalan Bakti Jaya. Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya mengatakan tidak ada Jalan Bukit Jaya. Salah ketik itu. Lalu si tukang parkir yang dia bilang saya parkir 9 tahun di sini, tidak ada namanya Jalan Bukit Jaya. Dan yang paling ironi, Kapolsek Setu daerah tempat itu kejadian terjadi, Kompol siapa, tidak ada kecelakaan tunggal yang melibatkan anggota polisi. Saya pasti tahu kalau ada kejadian. Itu dimuat di warkakota.co.id kalau nggak salah. Ada di buku putih, ada di halaman 86 atau 68 ada. Itu kebohongan. Nah, tapi beberapa hal yang saya ingin ingatkan lagi adalah bahwa tadi Bang Rizal Fadilah menyebut pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ini saya bacakan pasal 14-nya ayat 1-nya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Wow, dahsyat sekali. Kita bisa bukan berhalusinasi, membayangkan bagaimana Fadil Imran masuk dengan 10 tahun penjara. Bagaimana Dudung Abdurrahman masuk dengan 10 tahun penjara. Bagaimana siapa lagi tuh? Menko Polhukam. Oh, itu Dudung cerita. Berapa kali Dudung membuat keonaran dengan pernyataan-pernyataannya. Tuhan saya bukan orang Arab. Itu keonaran, jelas-jelas keonaran itu. Keresahan dan sebagainya ya. Kemudian adalah terjadi di dalam mobil karena si 4 orang itu akan merebut senjata. Ini juga kan kebohongan yang sangat apa nyebutnya? Betul ya. Bukan sistematis, sangat mengejar istilah, mohon maaf, Sangat primitif. istilah bagus. Istilah itu sangat dungu gitu loh. Bagaimana mungkin tersangka penyerang polisi tidak diborgol, lalu mengatakan kami tidak sempat memborgol. Lu ke polisi bukan mak-mak yang datang lupa bawa susu apa gitu loh. Lu mau menyergap orang teroris lu nggak bawa borgol, ini kan keterlaluan. Habib Rizik yang datang ke Polda
memenuhi undangan, ditangkap, keluar dengan borgol. Habib Bahar kemarin keluar di bawah nggak? Nggak ya? Saya nggak lupa. Malam itu. Sampai jam 1 pagi gitu. Ini keterlaluan. Dan yang paling penting, kalau itu terjadi perebutan senjata di jalan tol, itu peristiwa antara kilometer 50 menuju Polda Metro Jaya. Oke? Di belakang mobil para tersangka itu ada mobil derek yang dimuat di Tempo dan juga kalau masalah di buku putih. Itu sang sopir mengatakan saya di belakang mobil yang membawa tersangka dan mobil itu melaju dengan tenang, tidak oleng. Anda bisa bayangkan kalau terjadi keributan, perebutan senjata, tentu mobil itu oleng. Oleng, ini menyangkut nyawa, bos. Itu melaju dengan tenang. Jadi bagaimana kita di masyarakat dijejali dengan satu kebohongan lain, saling bertumpang tindih, dan mohon maaf para teman-teman wartawan, junior-junior saya, adik-adik saya, bahkan anak-anak saya, kalian kapan kalian mau dan bersedia bekerja secara profesional? Undang-Undang nomor 40 tentang pers tahun 99 itu memerintahkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada namanya cover both side. Jangan kalian telan mentah-mentah penjelasan satu pihak, terutama dari penguasa, karena itu pasti bias. Kenapa kalian tidak bicara dengan pihak yang lainnya? Di pasal kode etik kita, jurnalistik kita, di poin ketiga itu jelas-jelas disebut setiap wartawan Indonesia menguji informasi. Lakukan uji informasi, cross check, check and recheck. Saya sungguh-sungguh perhatiin, tidak kunjung berubah. Tidak kunjung berubah, bahkan ketika kasus Habib Bahar bin Smith pun tidak kunjung berubah cara kerja-kerja teman-teman wartawan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Padahal secara akademik kalian hebat, pinter-pinter, masih muda, gagah-gagah, semangat-semangat, bahkan tidak sedikit dari kalian benar-benar sekolah di sekolah jurnalistik yang semestinya betul-betul paham. Dan kita masyarakat dijejali berita-berita bohong. Apakah kalian tidak kena pasal 140 ayat 142 juga ini? Kalian menyebarkan berita bohong. Aduh, ngeri sekali deh. Jangan kalian tuh benar-benar luar biasa, punya perlengkapan dahsyat, punya kendaraan operasional yang selalu standby, bisa lakukan liputan, datangi keluarga korban seperti yang dilakukan ketua saya, datang ke rumah-rumah 6 laskar, dan beliau dengan sangat bagus, walaupun di buku TP3 diubah menjadi bahasa yang lebih formal, tapi bahasa aslinya sangat bagus menceritakan masing-masing laskar itu bagaimana kehidupan sehari-harinya. Bagaimana mereka ada yang bekerja menjaga parkir rumah ibadah agama Hindu orang-orang India dengan gaji 400.000 sebulan dibagi 4. 400.000 sebulan dibagi 4. Jadi 100.000 satu orang. Mereka kalau beli gorengan patungan, dan ini tidak kalian ungkap. Bagaimana mungkin anak-anak seperti itu bisa punya uang membeli senjata yang harganya pasti jutaan? Dan dari awal EPI melalui Munarman itu mengatakan di EPI tidak boleh, jangankan senjata tajam, senjata api, senjata tajam pun tidak boleh dibawa ketika bertugas. Kenapa kalian tidak lakukan itu? Ketika saya diperiksa oleh Barreskrim akibat liputan saya kilometer 50, kemudian saya keluar, lalu Direktur Barreskrimnya mengatakan Edi Mulyadi tidak kooperatif. Lalu kalian rame-rame tulis berita segala macam. Padahal bisa hubungi saja, lu disebut tidak kooperatif. Apa konfirmasi lu? Oh, nomor telepon saya siapa saja boleh akses kok, bisa tahu kok. Ini yang membuat kerja-kerja wartawan yang mohon maaf ya, ini bukan cuma menciderai profesi kita, teman-teman sekalian, tapi ini memberikan asupan informasi yang sesat dan menyesatkan pada publik. Dan kalau kita orang beragama, mohon maaf ya, itu setiap huruf yang kita ketik, setiap detik tayangan yang kita buat di gambar-gambar foto, film, video kita, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT, oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan-Tuhan kalian yang lainnya itu. Ya, jadi kembali ke soal ini tadi, saya sangat sependapat dengan Ketua TP3 Dr. Abdullah bahwa kalau mau dipakai pasal melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong dan melakukan keonaran, itu yang ditangkap, yang diproses bukan Habib Bahar bin Smith, tapi para petinggi yang terkait di bidang ini. Ya, ada Kapolda Jaya,
ada Pangdam Jaya waktu itu, dan seterusnya dan sebagainya. Dan tadi Ghost Rider itu perlu betul-betul diungkap siapa, karena itu penting betul. Kalau mobil Land Cruiser itu pasti pemiliknya itu bukan orang Bribka, bukan bukan AKP. Kalau itu mobil dinas, itu orang jenderal bintang. Mau 1, mau 12 bintang, itu bintang. Nggak diungkap siapa. Bahkan yang sangat memilukan dan membuat marah, Komnas HAM hanya menyebut ada mobil Land Cruiser yang nomor polisinya pun Komnas HAM tidak bisa ungkap. Ini kan namanya kejahatan berjamaah. Komnas HAM pun terlibat dalam upaya meng-cover up tadi, menutup-nutupi tadi. Nah, saya berharap benar-benar seperti tadi tutup dari Bang Rizal, ada nasrun minallah wa fathun qarib, ya, pertolongan Allah dalam datang dalam itu, dan itu kemenangan akan sangat dekat lagi, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera membacakan siaran pers, tapi ada hadir alhamdulillah Habib bin Atas, kita minta untuk sedikit memberikan menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah pada yang hari ini kita bisa mengadakan konferensi pers berkaitan dengan berita yang sedang hangat berkaitan dengan penangkapan dan penahanan daripada HBS, Habib Bahar bin Smith, yang ternyata dituduh menyebarkan kebohongan. Kebohongan apa? Kebohongan fakta tentang apa yang terjadi, tragedi pembantaian ataupun pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap 6 laskar FPI yang mengawal Habib Rizik bin Hussein Shihab. Di sinilah kita harus cerdas dan cermat dengan kejadian ini, dan semakin membuktikan bahwa ini tidak bisa ditutup-tutupi. Saya setuju dan sangat senang melihat pernyataan MUI Sumatera Barat yang mengatakan kalau tuan-tuan tidak menyimpan bangkai, kalau tuan-tuan tidak menyimpan bangkai, tidak usah merasa resah dengan ada orang yang menutup hidung. Nah, ini ungkapan luar biasa ini. Jadi sekarang mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian tragedi pembantaian dan pelanggaran HAM berat ini mau tidak mau harus muncul, harus kita naikkan. Kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia menuntut keadilan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini Allah memberikan jalan untuk mengungkap siapa sebetulnya aktor intelektual daripada pelanggaran HAM berat ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita mendorong agar ke depan, masa depan umat ini, negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai, bisa supremasi hukum bisa dinaikkan, bisa ditingkatkan, bisa didorong agar supaya benar-benar terjadi penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Saya kira kejadian tragedi pembantaian dan pelanggaran HAM berat ini memang menjadi sorotan bukan saja nasional tapi internasional. Kita berharap kalau memang supremasi hukum masih lesu, masih belum bisa ditegakkan, saya kira bisa kita dorong agar menjadi penegakan hukum di mahkamah internasional, kita harapkan, sehingga bisa independen dan bisa objektif di dalam mengungkap ini. Dan saya kira banyak yang sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan, seperti di antara otopsi
otopsi yang dilakukan di rumah sakit Polri ini tidak atas izin ahli waris, ya kan? Ini sangat melanggar ini. Lalu kemudian kita juga harus mengadakan, kalau memang itu otopsinya itu tidak bisa dipegang, ya kita harus otopsi pembanding. Ya, kita harus benar-benar kaji dengan pembuktian lah. Mudah-mudahan dengan adanya kasus HBS dikriminalisasi dan dikriminalkan ini bisa membuka tirai tebal ya tentang masalah pelanggaran HAM berat, pembantaian anak bangsa oleh aparat penegak hukum ya, dengan cara sadis. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan istiqomah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kebenaran dan keadilan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib Muhsin. Dan tiba saatnya kita acara inti kita, yaitu pembacaan siaran pers dari TV3 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marwan Batubara. Nanti sedikit kami berikan kesempatan kepada pers untuk melakukan tanya jawab. Dan silakan kepada Bapak Marwan. Terima kasih Pak Musalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan siaran pers TV3 tertanggal 11 Januari hari ini yang berjudul tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, pembunuhan sadis terhadap 6 pengawal RS pada kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Pada tanggal 3 Januari 2022, Polda Jawa Barat telah menetapkan Habib Bahar bin Smith atau HBS sebagai tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong terkait pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Dari penelitian dan kajian yang dilakukan oleh TP3 itu ditemukan bahwa pembunuhan sadis tanpa pri kemanusiaan terhadap 6 pengawal HRS memang benar-benar didahului dengan penyiksaan oleh para aparat negara sebagaimana dinyatakan oleh HBS dalam ceramahnya yang menjadi rujukan kenapa beliau ditangkap. Atas dugaan penyebaran berita bohong, ini tanda petik ya, HBS dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Jungto pasal 55 KUHP. Jadi ini dasar hukum penangkapan seperti yang disebarkan secara resmi oleh Polda. Sehubungan dengan penetapan HBS sebagai tersangka dan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI, dengan ini TP3 menyatakan sikap sebagai berikut. 1. HBS ditangkap bukan karena penyebaran berita bohong, namun HBS ditangkap justru karena menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Dia ditangkap dan ditahan karena mengungkit kasus KM50 yang telah diupayakan sedemikian rupa untuk ditutup atau cover up dan dibungkam oleh penguasa dengan berbagai cara dan rekayasa. 2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dan keadilan, maka yang harus diusut untuk dijadikan tersangka telah menyebarkan berita bohong justru para aparat itu sendiri, yaitu Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Komnas HAM, dan BIN. Ya, saya ulangi, yaitu
Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Komnas HAM, dan BIN. Mereka lah yang pantas untuk dijerat sesuai dengan pasal yang disematkan kepada HBS karena menyebar berita bohong. 2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dengan keadilan, maka saya lanjutkan, mohon maaf. Terkait dengan butir 2 ini, ada 3 hal terkait. Yang pertama A, Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, karena dalam konferensi pers pada tanggal 7 Desember tahun 2020, secara bersama-sama mengabarkan kepada publik bahwa ke-6 pengawal RS telah dibunuh karena melakukan penyerangan dan perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. TP3 telah melakukan wawancara terhadap 6 pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di kilometer 50 dari kejaran aparat. Kesaksian mereka membuktikan bahwa hal yang sebaliknya lah yang terjadi. Artinya tidak ada penyerangan. Ya, justru ada penguntitan dan intimidasi oleh aparat yang mengejar. Kemudian B, Komnas HAM menyatakan dan melaporkan telah melakukan penyidikan, padahal ternyata yang mereka lakukan hanyalah pemantauan. Laporan yang diterbitkan Komnas HAM syarat dengan rekayasa dan kekeliruan karena berangkat dari asumsi dan bukan fakta. Bahkan Komnas HAM pantas dianggap terlibat rekayasa laporan guna melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan. C. BIN menyatakan bahwa anggota BIN yang tertangkap basah sedang melakukan pengintaian di Megamendung adalah bukan anggota BIN. Padahal bukti-bukti yang ada meyakinkan TP3 bahwa mereka adalah anggota BIN. Butir ketiga, kebohongan lain yang dilakukan, yang perlu diusut adalah cerita Polda Metro Jaya yang digaungkan oleh Komnas HAM perihal pembunuhan terhadap para pengawal HRS di dalam mobil Xenia nomor polisi B1519 UTI, di mana disebutkan mereka dibunuh karena berusaha merebut senjata petugas. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh TP3 atas dasar narasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, maka cerita karangan syarat rekayasa busuk tersebut tidak mungkin bisa dibenarkan atau tidak mungkin bisa terjadi. Ya, ini sudah ditulis oleh TP3 dalam buku putih halaman 160 dan seterusnya. Butir keempat, kebohongan yang lain yang direkayasa aparat negara dan Komnas HAM adalah perihal rekayasa barang bukti yang diinsinuasikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban pembunuhan. Ini ada di halaman 168 buku putih. Butir kelima, buku putih TP3 perihal pelanggaran HAM berat dan pembunuhan 6 pengawal HRS adalah merupakan hasil penelitian TP3 yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar TP3 mencari dan mengungkap kebenaran secara tertulis. Buku tersebut telah banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat media massa, terutama media mainstream. Temuan-temuan dan hasil kajian TP3 yang dipaparkan dalam buku tersebut dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum yang jujur dan adil untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima publik hanya mungkin jika pengadilan HAM digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020, dan karena itu kita berharap
Presiden juga mendorong atau terlibat aktif supaya Komnas HAM seperti diungkap Pak Ketua tadi kembali melakukan penyelidikan. Jangan cuma Pak Jokowi itu menebar janji saat kami melakukan audiensi di Istana Merdeka tanggal 9 Maret 2020 yang lalu, 2021 yang lalu, tapi tidak ada bukti. Jadi dengan begitu kita tidak ingin Presiden juga masuk dalam barisan pembohong misalnya. Seperti yang sudah disematkan oleh BEM UI ya, Raja Pembohong. Itu kita tidak ingin sebetulnya punya presiden seperti itu. Karena itu tepatilah janji, ya proaktiflah untuk menuntaskan kasus pembunuhan 6 laskar, 6 pengawal HRS. Jangan malah menambah masalah baru, ya, menutup kejahatan dengan kejahatan lain terhadap HBS. Terlepas dari berbagai upaya rekayasa penguasa untuk menutupi kasus pembunuhan sadis di kilometer 50, TP3 akan terus berjuang untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam dan luar negeri, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM berat, crimes against humanity. TP3 juga siap untuk terus memberikan klarifikasi secara komprehensif kepada publik dan melakukan dialog kepada semua pihak, terutama kepada otoritas penegak hukum sehingga proses hukum dapat dituntaskan. Demikianlah siaran pers TP3 ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang sedang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi 6 orang pengawal HRS dan juga terhadap Habib Bahar bin Smith. Demikian kami sampaikan tertanda tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Abdullah Hehamatu Hahua sebagai ketua dan saya sendiri sebagai sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Marwan Batubara. Saya kira sudah cukup lengkap dengan tambahan-tambahan keterangan-keterangan daripada tokoh kita yang sudah diawali tadi. Dan tentunya seperti harapan tadi disampaikan Pak Marwan, ini adalah bukan kebencian, ini adalah demi tegaknya keadilan di masa depan, demi lebih baiknya Indonesia ke masa depan. Jadi para pemimpin atau para aparat yang tidak merasa terlibat ini tidak usah perlu tutup hidung, kata Habib Muhsin tadi. Nggak terlalu risau. Nggak usah risau. Ya, ini kan demi kebaikan kita semua. Baik, kami persilakan kepada media, bila ada ingin bertanya kami beri kesempatan 1-2 untuk ditujukan kepada siapa. Silakan. Ya. Ya, silakan kepada. Dari mana? Dari mana? Sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk Bang ini mungkin saya dari teman-teman media terima kasih banget ilmunya luar biasa, dan untuk belajar untuk kami sendiri untuk belajar sama Bang ini. Yang saya berikan itu dari Kiki dari Persuasi. Mengenai upaya hukum teman-teman ke internasional, Komnas HAM internasional itu waktu itu sempat ada informasi yang masuk bahwa akan dibawa ke Komnas HAM internasional itu sampai dengan detik ini tindak lanjutnya bagaimana, apa informasi dari mereka, ada tanggapan dari Komnas HAM internasional bagaimana. Terus yang mengenai jalan sidang, saya sendiri mengikuti sidang tersebut dari awal sampai dengan Sabtu kemarin. Memang banyak kejanggalan dari pernyataan saksi yang berbeda,
dari BAP itu sangat berbeda. Ada tekanan dalam tanda kutip yang saya lihat dari kesaksian di sidang tersebut. Saya kalau kita mungkin ancaman fisik atau ancaman pembunuhan atau apa. Saya sendiri, di bawah saya melihat ada perbedaan kesaksian itu. Mungkin yang itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Sebelum dijawab, mungkin ada yang mau nyusul. Dari mana, Mas? Hah? SAK. Bahaya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika Habib Bahar bin Smith itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berita bohong yang menyebabkan keonaran terkait dengan KM50, apakah memang bisa dituntut balik polisi ketika fakta yang diungkapkan oleh Habib Bahar bin Smith ini mendekati kebenaran? Ya, karena kan kenapa Habib Bahar bin Smith ini ditahan karena Habib Bahar bin Smith telah memenuhi alat bukti sehingga yang bersangkutan, ya, beliau ditahan oleh pihak kepolisian atas dasar KM50 sebelumnya dengan isu terkait dengan Jenderal Dudung, Jenderal Baliho tadi, ya, sebelumnya yang isu beredar, tapi pada kenyataannya terkait dengan kilometer 50. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari TP3 terkait dengan kasus Habib Bahar bin Smith ini? Apakah akan membiarkan polisi untuk menangkap Habib Bahar dengan atas dasar kasus bohongnya, gitu, yang menurut polisi bohong, atau TP3 melihat ada kebenaran yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith sehingga bisa melaporkan balik apa yang diucapkan oleh Humas Polda Jabar, ya, sebagai tempat penahanannya Habib Bahar bin Smith. Baik, apabila ada yang lain nanti ditahan dulu. Kami silakan, mungkin dimulai dari Bapak Abdullah dulu untuk menjawab. Pertama, ketika hukum dipegang oleh penguasa yang zalim, maka kemudian apa saja itu bisa diharu-birukan. Sehingga demikian, maka sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menangani kasus peristiwa tragedi kilometer 50, khususnya TP3, kami akan menyarankan kepada penguasa, kepada pengacara dari Habis untuk melakukan hal-hal yang merupakan hak-hak daripada seorang tersangka. Antara lain adalah bagaimana agar supaya barang bukti dan alat bukti yang digunakan itu supaya bisa betul-betul secara yuridis formal dilakukan. Kalau kepolisian hanya menggunakan ITE, maka kemudian seseorang yang kentut di depan publik itu juga bisa terjerat, karena ITE itu merupakan senjata dari penguasa untuk melawan lawan-lawan politiknya. Ini yang berbahaya. Padahal dimaksudkan undang ITE itu agar supaya terjadi kenyamanan di dalam orang berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan bagi pers tentang kode jurnalistik, dan kemudian bagi masyarakat umum tentang bagaimana yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam sila kedua Pancasila. Tapi ternyata pada rezim ini undang-undang ITE digunakan sebagai senjata untuk membungkam lawan-lawan politik. Ketika HBS disidangkan pada kasus dugaan penganiayaan 2 remaja di Bogor tahun 2019, saya menghadiri sidang pengadilan ketika untuk dibacakan vonis. Saya kurang lebih 15 menit bicara dengan beliau di ruang tunggu. Saya kemudian memahami, karena saya kalau tidak salah 3 atau 4 kali masuk sel, kemudian masuk penjara kurang lebih cuma 2 tahun seperti itu. Jadi saya hafal
Saya hafal bagaimana orang muda seperti, karena saya waktu itu di penjara seumur-umur beliau. Jadi orang mengira bahwa kalau orang di penjara itu keluar kemudian takut. Itu tidak. Kecuali dia masuk karena memang bukan sebagai pejuang. Maka dia keluar, dia akan kapok. Tapi kalau dia masuk penjara karena pejuang, maka keluar itu malah bertambah terus seperti itu. Karena itu maka saya sebenarnya sudah rindu makan nasi penjara. Allahu Akbar. Jangan. Sebab kan sekarang sudah 74 tahun, apa yang mau diharapkan lagi? Ya. Ketika Pak Kiai itu menawarkan meminta saya untuk jadi ketua TP3 waktu itu, saya katakan, saya sudah 74 tahun, mau tunggu apa lagi, mengharap apa lagi, kecuali ya diinfakkan sisa umur yang ada. Jannah. Oleh karena itu maka tadi saya katakan bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh senior wartawan. Ya. Meskipun saya lebih dulu jadi wartawan dari beliau. Kalau bahwa saudara-saudara sebagai insan pers harus memperhatikan etika-etika jurnalistik itu, sehingga kemudian Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada publik, tapi Anda juga bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, sehingga itu tercatat sebagai satu ibadah. Jadi saya mau garis bawahi bahwa bisa Habib melakukan bisa melakukan semacam laporan balik kepada kepolisian, itu bisa. Seperti yang sudah dilengkapkan oleh Pak Rizal tadi dan Pak Edi, bahwa semua yang dilakukan oleh Habib Bahar itu bukan orang pertama yang melakukan, tetapi beliau orang yang kesekian. Sehingga kalau dianggap itu sebagai satu kebohongan selain sudah saya jelaskan tadi, orang TP3 itu yang harus dimintai atau ditahan karena mereka tertulis dan saya sebagai ketuanya seperti itu. Tapi itu resmi kami sampaikan kepada presiden, kami sampaikan kepada instansi yang bersangkutan, kepada legislatif, DPR, MPR semua, sehingga itu resmi, bukan main kucing-kucingan. Itu barangkali tambahan penjelasan saya, nanti akan ditambahkan oleh pengacara kita. Pengacara. Ya, silakan Pak Rizal. Terima kasih menambahkan Pak Ketua. Yang pertama, bahwa secara yuridis yang bisa dituntut balik itu memang adalah pelapor. Jadi pelaporan nanti yang tidak terbukti atas laporannya itu, maka dia akan bisa diajukan delik baginya pelaporan palsu. Jadi sebetulnya ini yang sekarang budaya main lapor itu sebetulnya berisiko. Gitu ya, kalau tidak terbukti maka dia akan bisa dia laporkan balik sebagai pelaporan palsu, dan itu mudah membuktikannya. Karena tidak terbukti yang ini, ya berarti itu akan mudah pembuktiannya. Nah, proses lain bisa dilakukan pra-peradilan, Pak Juju yang sering melakukan gugatan pra-peradilan seperti itu, gitu kan, nanti untuk rehabilitasi ataupun ganti rugi gitu atas proses yang dilakukan berdasarkan pelaporan tadi. Itu untuk pihak instansinya gitu. Itu instansinya untuk kepolisian itu. Tapi secara jujur sebetulnya ketika tidak ada bukti gitu kan, atau kurang buktinya, maka semestinya dihentikan itu kan. Ada SP3 lah kalau sekarang tersangkakan, ya dihentikan penyidikannya. Mengenai pertanyaan tadi, sudah dilakukan pengajuan ke forum internasional, memang sudah tim advokasi ya, yang menjadi bagian dari perjuangan bersama TP3 mengajukan ke International Criminal Court di Den Haag gitu kan, dan Komite Against Torture di Jenewa
Itu yang kedua berkaitan dengan penganiayaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan perbuatan pelanggaran HAM-nya. Hanya problemnya ada sedikit, jadi ICC itu harus negara yang telah meratifikasi. Kebetulan Indonesia belum meratifikasi, walaupun dalam beberapa kasus ada juga seperti Myanmar, Israel yang bisa diseret juga ke ICC walaupun tidak meratifikasi dalam beberapa kasus. Hanya itu titik lemahnya. Tapi untuk yang kedua, yang Komite Against Torture di Jenewa, gitu kan, penganiayaan kita sudah meratifikasi. Gitu. Ini hal yang baru juga adalah bahwa pada awalnya tidak ada pengakuan bahwa terjadi penganiayaan. Itu semuanya tembak menembak, ya, atau sampai ditembak. Itu penganiayaan tidak ada. Tapi sekarang kita terbukti di pengadilan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berarti ada pengakuan penganiayaan. Nah, itulah yang kemudian memungkinkan sebenarnya masuk ke ruang Komite Against Torture di Jenewa itu. Nah, kemudian masalah juga mungkin dengan proses yang diadakan seadanya ini untuk menghambat, ya, karena biasanya lembaga hukum internasional itu berjalan jika ada yang disebut dengan unwilling dan unable, gitu ya. Jika tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan, gitu, maka dia turun. Nah, untuk membuktikan bahwa dia ada willing, gitu kan, maka dilakukan proses peradilan seperti sekarang. Tapi nanti kita akan lihat gitu, dan mungkin dunia internasional juga bisa membaca bahwa sebetulnya unable, gitu ya. Bolehlah willing, tapi unable, gitu kan, bahwa di situ terjadi rekayasa, maka bisa turun itu, gitu. Proses hukum internasional tadi, ya, ini harapan, gitu. Saya kira masih terbuka, tapi menyangkut waktu, ya, mereka akan membaca juga peta proses hukum yang terjadi di negeri kita ini. Nah, itu berkaitan dengan masalah internasional yang dimaksudkan. Saya kira saya hanya menambahkan itu saja, Pak Ketua, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan terkait ada ICC, kan ada ICC, International Court of Justice. Itu kan ini ke internasional, lembaga internasional. Jadi sifatnya adalah pelaporan. Kita melapor. Kemana kita melapor? Rencananya ada 5 lembaga, yaitu tadi sudah disebut juga oleh Pak Rizal, Human Rights Council, UN Human Rights Committee, yang kedua, yang ketiga UN Committee Against Torture, kemudian yang keempat Amnesty International, kemudian yang kelima Human Rights Watch. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang akan menjadi target kita menyampaikan laporan. Sekarang dalam proses, insya Allah ini menurut saya juga tadi tanyakan kepada teman di TP3 yang mengkoordinir, insya Allah bisa kita file 5 laporan ini di bulan Januari 2022 ini. Ya, jadi seandainya ya ada upaya dari rezim untuk sebelum buku TP3 itu terbit menyampaikan informasi bahwa teman-teman yang dibunuh secara sadis itu ada kaitan dengan radikalisme dan terorisme, ya, yang mana itu jelas tidak benar, maka buku TP3 itu bisa menjadi rujukan terutama kepada lembaga-lembaga internasional termasuk kedutaan besar di Indonesia yang diberi di-feeding oleh pemerintah Indonesia itu merujuk buku TP3 dan bisa meyakini bahwa sebetulnya tidak ada hubungan dengan radikalisme dan terorisme, bahwa ini memang adalah kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara. Untuk itu kami akan terus bersuara, dan jangan lupa rezim yang berkuasa ini, ya, sesuatu itu bisa sewaktu-waktu tiba-tiba muncul, seperti mereka menangkap HBS
tapi munculnya insiden atau apapun itu yang menjadi trigger, ya bisa saja membuat bahwa nanti kasus ini menjadi semakin terkuak. Dan kami yakin itu karena kami yakin akan adanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa dia Pancasila. Ya, saya Pancasila, saya NKRI. Jangan lupa Pak Jokowi bahwa di Pancasila itu ada keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu nanti akan menurunkan pertolongan sehingga yang ditangkap itu keluarganya dan siapapun itu akan mendapatkan keadilan. Itu tambahannya. Terima kasih. Mungkin Pak Edi ada yang menambahkan sedikit? Oh, Pak Mulyadi. Indonesia sekarang menjadi ketua G20. Jadi ini masalah yang sangat sensitif ya, masalah pelanggaran HAM ini di negara-negara barat itu sangat kritis. Oleh karena itu kalau Indonesia menginginkan berhasil menjadi ya pemimpin G20 yang baik, maka seharusnya segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini. Kalau tidak, nanti akan direcoki di dunia internasional. Nah, kita umat Islam terutama dari pimpinan P3 siap untuk melakukan audiensi dan dialog pada para pemimpin negara ini. Para negara membantu supaya negara kita ya citranya tidak tercoreng di dunia internasional. Mudah-mudahan kasus penahanan Habib Bahar bin Smith ini merupakan hikmah yang besar bagi TP3 dan bagi para pencari keadilan, sehingga kasusnya bisa terungkap kembali lebih masif, dan insya Allah ya masyarakat akan memberikan itu dukungan sepenuhnya. Mahfud mengingatkan itu Pak ya. Kalau Bapak baca statement Mahfud, jangan polisi jangan sembarang ngomong gitu kan ya. Mungkin dia merasa ini bisa bahaya gitu. Kebenaran itu memang butuh nyali ya, butuh ya sikap yang istiqamah. Karena kalau setengah-setengah hasilnya juga setengah. Ya, tetapi kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh semangat, insya Allah kita akan meraih kemenangan. Seperti yang Pak Rizal bilang, nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, mudah-mudahan setelah kita kerja keras, ya kita nggak memaksakan bahwa kita akan menang. Insya Allah, ya karena ini kasusnya kasus politik, ya memang harus lebih banyak sabar kita ya, harus menggunakan otot, menggunakan otak ya dan lain sebagainya ya. Pak Marwan Batubara udah buka bagaimana kurang beraninya beliau, tapi ya maklum aja ya karena belum berpihak masalah politika beliau, ya belum ada kemenangan. Insya Allah. Terima kasih. Sebelum ke Pak Edi, mohon maaf, ada beberapa pengacara yang hadir dan kita lihat ada Mas Januar ya, Aziz Januar yang merupakan penasihat hukum dari Habib Bahar bin Smith dan 6 laskar. Kami mohon untuk bisa memberikan sambutan. Tadi sudah dibacakan press release gitu Mas Aziz. Kami silakan Mas. Sini Pak Haji. Ya. Sini. Jangan gitu lah. Aziz. Penting. Baik, terima kasih kepada senior-senior saya, guru-guru saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima maaf agak terlambat tadi, ada agenda sebelumnya juga. Baik, saya di sini mewakili dari tim pengacara keluarga korban KM50 dan juga sekaligus dari Habib Bahar bin Smith yang saat ini sedang menjalani proses di Polda Jawa Barat. Dari sini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada tim-tim pemberani kita di sini, guru-guru saya di TP3. Luar biasa, dari keluarga korban sangat mengapresiasi. Begitu juga dari keluarga Habib Bahar bin Smith, karena memang
mereka menduga ya, sebagaimana beberapa statement antara lain dari pihak-pihak yang mengarahkan bahwa memang Habib Bahar bin Smith diduga dikriminalisasi terkait dengan pernyataan beliau soal kejadian ataupun jenazah dari KM 50. Itu sangat mengapresiasi adanya acara ini. Kembali kita mengingatkan KM 50 harus diusut tuntas, harus diperlakukan dengan adil. Mereka kita tahu sudah menjadi syuhada, kita iri terhadap mereka, akan tetapi tanggung jawab itu tetap harus berjalan oleh kita di sini yang masih hidup seperti itu. Kemudian juga Habib Bahar posisinya saat ini sudah diperiksa 2 kali, satu sebagai tersangka, satu lagi sebagai saksi. Betul, tersaksi dulu kemudian tersangka. Kemudian kemarin sempat ada pemeriksaan tambahan, tapi Habib Bahar menolak karena pemeriksaan itu terhadap dia sebagai saksi atas tersangka lain. Beliau menolak seperti itu. Artinya beliau tetap konsisten, dan luar biasanya beliau ini seperti tadi yang dikatakan guru-guru saya, sudah memang siap untuk keadilan dan kebenaran ditegakkan, nyawa pun sudah siap. Jadi beliau mengatakan kita akan pra-peradilan, tapi dibantah oleh beliau. Beliau tidak mau. Beliau menegaskan bahwa soal dirinya beliau tidak mau ambil pusing. Bahkan saya tahu persis waktu itu beliau mengatakan ada satu orang dilaporkan ke polisi karena menghina beliau, kemudian diproses, kemudian beliau tulis surat minta orang itu dilepaskan dari proses itu. Jadi kalau soal pribadi beliau konsisten tidak mau ambil pusing. Jadi tidak mau pra-peradilan seperti itu. Tapi kalau soal agama, soal bangsa dan negara, beliau akan maju ke depan apapun resikonya, seperti itu. Jadi beliau lagi-lagi membuktikan ketika beliau diminta untuk menjadi saksi yang memberatkan orang lain atau menjadi saksi kasus orang lain, beliau tidak mau. Tapi kalau terhadap kasus beliau siap kapanpun, bahkan beliau minta cepat untuk diproses. Seperti itu yang mungkin saya dapat sampaikan progres terkait pemeriksaan khusus Habib Bahar, dan juga salam dari pihak keluarga korban terkait acara ini, meskipun agak mendadak saya tahunya seperti itu, tapi tadi kita sudah informasi ke beberapa pihak dari mereka seperti itu. Lebih kurangnya saya minta maaf, itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum penjawab terakhir dari Bapak Edi Mulyadi, ini kita berharap ya, ini tim TP3 ini jangan dianggap sebagai orang yang ingin membuat keonaran. Ini adalah para sesepuh kita, ya, para pejabat, mantan pejabat ya, bahkan Pak Abdullah ini kan mantan ketua KPK, ada beliau Pak Muhyiddin dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang mencintai negeri ini dan mencintai penegakan keadilan. Apakah kemudian kita menghendaki bahwa udahlah tutuplah kasus ini, nggak usah dibongkar-bongkar lagi? Apa kita menghendaki seperti itu? Apa jadinya bangsa kita ke depan apabila ini tidak dituntaskan? Saya kira itu cara memandang kita. Kami silakan pada Pak Edi untuk menjawab. Closing aja dikit ya. Jadi informasi dari Bang Ajis tadi buat saya menarik betul, dengan mengatakan bahwa Habib Bahar Smith itu tidak peduli kalau menyangkut diri sendiri. Bahkan suara-suara dengan pra-peradilan itu pun dibantah. Tapi begitu soal agama, soal kebenaran, maka HBS maju paling depan, istilahnya begitu. Nah, terus sekarang ini kembali ke pasal 114 ayat 1-2 Undang-Undang 146. Ini kan sampai sekarang kita belum tahu persis apanya. Yang kita duga-duga beredar itu karena soal beliau dicabut kukunya, dibakar kemaluannya, itu kan, disiksa itu kan. Dan itu seperti kata teman-teman tadi, Bang Marwan terutama, itu kan sudah jadi informasi publik. Buku TP3 ini sudah hampir 1 tahun terbit, sudah beredar kemana-mana dan disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menko Polhukam, kepada perwakilan negara-negara sahabat dalam edisi bahasa Inggris yang belum lama diterbitkan itu. Ini informasi publik. Kemudian keluarga korban juga waktu audiensi dengan Komisi 3 DPR juga sudah menyampaikan lebih detail ketimbang yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Jadi saya mau tanya kepada aparat kepolisian 2 hal. Apa betul yang disampaikan Habib Bahar itu bohong? Pertama, kalau bohong, kenapa cuma dia? Kenapa yang lainnya dulu aja mungkin puluhan ratusan orang sudah sebelumnya
nggak ditangkap. Tadi mohon maaf, ketua saya bahkan, waduh, saya ngeri sekali. Saya sudah rindu dengan nasib penjara. Karena memang beliau sebagai ketua itu ya tentu kita semua bertanggung jawab, tapi penanggung jawab utama isi buku putih yang isinya bercerita antara tentang penyiksaan-penyiksaan itu, gitu loh. Jadi kalau itu kabar bohong, kenapa cuma Habib Bahar yang ditangkap? Lalu yang kedua, kalau itu bukan kabar bohong karena yang lain ditangkap, kenapa Habib Bahar ditangkap? Jadi di ujung cerita ini saya mengatakan please deh. Saya kemudian baru dengar tadi dari Bang Ajis bahwa Habib Bahar tidak bersedia diperadilankan. Tapi kami saya sebagai anggota TP3 seperti ada ketua saya tadi, Bang Abdullah tadi, kalau yang paling ideal polisi menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Ya, jangan takut losing face lah, jangan takut kehilangan muka, nggak apa-apa. Cari alasan segala macam itu lebih tepat. Dan buat saya kalau kalian semua orang beragama, apapun agama kalian berarti dengan menerima SP3 berhenti berbuat kezaliman. Satu, kalaupun tidak mungkin melakukan menerbitkan SP3, maka seperti saran ketua saya tadi, kejaksaan juga menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penuntutan. Ya, jadi ini nanti anak bangsa bernama Habib Bahar bin Smith yang kata Bang Ajis itu mencintai negaranya dan saya percaya betul, itu bisa dibebaskan dan kezaliman bisa dihentikan. Saya kira itu aja. Terbitkan SP3 oleh polisi, kalau tidak terbitkan SP3 oleh kejaksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira kita tidak juga sesi pertanyaan lagi, sudah cukup jelas. Ya, modal banyak lah ya dengan pers untuk menyiarkan apa yang kita lakukan press conference pada siang hari ini. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Kiai untuk menutup acara pembacaan press release. Iya, oh iya Pak Jujun kami silakan. Ya, 1 menit. Iya, ya. Senior. Cucu Purwantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topinya Apa yang ini ya. hormati Pak Bang Marwan, Bang Dedi, dan rekan-rekan yang saya hormati, sedikit saya pendapat ungkapan tambahan saya dari siapa yang sudah diungkapkan oleh rekan-rekan semua, bahwa sebetulnya ada ajas adigium di dunia hukum, mungkin Bang Ajis paham betul bahwa sesuatu informasi atau keterangan yang sudah menjadi domain publik itu tidak ada atau bisa dikatakan mengandung unsur pidana, begitu Pak. Jadi sebetulnya seperti yang diungkapkan oleh Mas Edi, bahwa sudah ada diungkapkan di buku putih, sudah ada keterangan dari Kapolda, sudah keterangan dari Pangdam, sudah ada keterangan dari medsos di mana-mana tentang kasus pembunuhan itu, termasuk juga rangkaian-rangkaian atau peristiwa pembunuhan itu sudah menjadi domain publik sebelumnya, informasi itu. Tapi kenapa justru seorang HBS mengutarakan itu jadi pidana? Kan itu persoalannya. Jadi ada game yang masih dipaham betul, saya yakin ya, sebagai wartawan di pers itu, ya kan Mas, informasi atau suatu masalah yang sudah menjadi domain publik tidak ada unsur pidananya dan tidak bisa pidana. Misalnya kalau dikatakan Jokowi pelongo-pelongo begitu kan menjadi domain publik gitu. Tergantung juga kalau yang bersangkutan yang melaporkan ya, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau jadi domain publik, kalau siapa aja orang-orang melaporkan toto pidana kan nggak lucu. Ada itu tentu itu yang setahu saya seperti itu. Jadi unsur pidana kepada seorang HBS itu sebenarnya tadi dikatakan Mas Edi, udah bebaskan aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Bapak Jujur. Domain publik. Kayaknya belum Pak Edi belum menggarisbawahi tentang ini ya. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari konferensi pers kita, mari sama-sama kita duduk dengan membaca doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita diberikan kekuatan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dari berbagai macam kezaliman dan virus yang sangat mematikan. Semoga tahun 2022 ini adalah tahun yang terbaik bagi kita dalam melipat gandakan amal ibadah kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita mari kita bacakan Al-Fatihah untuk 6 syuhada yang insya Allah mereka ahlul khair wa ahlul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal jalal walakal azamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa adkhilhumul jannatal firdaus maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ashfil zalimin bil zalimin, ashfil zalimin bil zalimin. Allahumma rabbana hab lana min ladunka imaman adilan yakhdimu nafsahu li sya'bihi wa li dinihi wa li badanihi wa li biladihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa waffiq lana ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Muhyiddin, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tepat waktu seperti yang kita rencanakan pukul 13 selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi perkembangan baru bagi upaya-upaya kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, bawa hati nurani Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda.